Alhamdulillah teman-teman, kita bersyukur karena di hari baik ini, hari Jumat, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium yang berlangsung dini hari tadi malam. Saya sedang membayangkan jamaah khutbah Jumat nanti siang itu bakalan tersenyum dan berdoa untuk hasil yang lebih baik di match kedua melawan Australia. Tapi teman-teman, sebelum saya lanjutkan, silahkan bagi kalian yang berkenan, subscribe channel ini, dan jangan lupa klik tombol like-nya. Halo warga YouTube sekalian, setelah kita menunggu dengan rasa cemas dan deg-degan yang tiada henti, akhirnya kabar cukup membahagiakan, sangat bahkan, datang dari Timnas Indonesia yang berhasil mencuri poin di markas besar Arab Saudi dengan skor 1-1. Walau bagaimanapun ini adalah hasil maksimal yang bisa diperjuangkan oleh Timnas Indonesia di laga debutnya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Timnas Indonesia sebetulnya berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-20 melalui sepakan Ragnar Oratmangun. Bola hasil tendangan Ragnar ini sebenarnya sempat membentur paha Sandy Walsh sebelum kemudian bola berbelok arah dan meluncur deras ke gawang Arab Saudi. Wih, kita senang sekali ya. Namun sayang sekali teman-teman, pada menit ke-45 plus 3, Arab Saudi bisa mencetak gol balasan melalui Musab Al-Juair. Di mana sebenarnya gol tersebut juga sama seperti gol Indonesia, yaitu gol deflected. Jadi gol balasan Arab Saudi yang diciptakan oleh Musab Al-Juair adalah gol deflected ya. Bola tendangan Musab Al-Juair ini sebenarnya mengarah ke arah kiri gawang Martin Paes. Tapi karena bola sempat membentur dada Calvin Verdong, akhirnya bola berubah arah ke sisi kanan gawang. Sehingga gol pun terjadi. Pada sepanjang babak pertama hingga gol terjadi, Calvin Verdong sebenarnya ya bermain sangat disiplin. Tapi sayang hanya karena kesalahan yang tidak disengaja. Dan sebenarnya itu bukan kesalahan karena Calvin Verdong kan sempat mengelak ya. Sempat menghindar, tapi bolanya begitu deras sehingga sepakan Musab Al-Juair ini sempat membentur ya dada sebelah kanannya hingga kemudian ya bola masuk. Tapi tidak apa-apa, menurut saya hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi teman-teman, salah satu tim raksasa Asia, sebuah tim yang pernah mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 di laga pembuka grup C pada Piala Dunia Qatar. Ini ya hasil yang luar biasa. Pertama, menurut saya hasil imbang ini adalah hasil yang lebih baik daripada Argentina saat menghadapi tim yang sama. Padahal Argentina saat itu adalah tim dengan predikat ranking 1 dunia. Kemudian yang kedua, hasil imbang ini adalah modal yang bagus, modal yang baik bagi Indonesia untuk menatap sisa 9 laga tersisa berikutnya, di mana yang terdekat Indonesia bakal menghadapi atau menjamu raksasa Asia lainnya, yaitu Australia, tim yang juga menjadi langganan Piala Dunia. Kalau kita perhatikan teman-teman, organisasi permainan Indonesia di match pertama, yang mempertemukan dengan Arab Saudi, di babak pertama, organisasi permainan Timnas Indonesia, menurut saya, terlihat sangat bagus. Terlihat oke, terutama dalam mode defensif. Struktur block press terlihat rapi dalam mengantisipasi skema build-up Timnas Arab Saudi. Bahkan skuad asuhan Shin Taeyong, skuad Timnas Garuda mampu mengimbangi permainan Arab Saudi dalam intensitas yang teramat tinggi. Akan tetapi memang sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan, Timnas Indonesia memperlihatkan penurunan menjelang babak pertama berakhir. Kondisi penurunan organisasi ini, organisasi permainan Timnas Indonesia ini kan semakin terlihat juga di babak kedua, di mana faktor penyebabnya ini tidak lain tidak bukan adalah karena pemain mengalami kelelahan. Karena udara Arab Saudi ini kan begitu panas gitu. Nah, kelelahan para pemain ini memang berdampak pada organisasi permainan skuad merah putih Timnas Indonesia, sehingga di babak kedua Indonesia semakin banyak ditekan dengan serangan yang bertubi-tubi dari Arab Saudi. Akan tetapi memang sangat beruntung
timnas Indonesia masih bisa fokus hingga laga berakhir, hingga tambahan menit 9 menit, bahkan tambahan extra time-nya gitu. Satu hal yang menurut saya menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan timnas Indonesia mampu mencuri poin dari markas Arab Saudi adalah transisi yang cepat dari pemain kita, dari bertahan ke menyerang. Timnas Indonesia benar-benar memaksimalkan keunggulan ini sehingga dalam beberapa momen serangan balik, para pemain timnas Indonesia beberapa kali mampu menciptakan peluang berbahaya bagi Arab Saudi. Peluang-peluang berbahaya yang diciptakan oleh para pemain timnas Indonesia bahkan ya berujung terjadinya gol yang diciptakan oleh Ragnar. Itu juga tidak terlepas dari kehadiran 3 pemain yang fleksibel dalam mengisi lini serang, utamanya di babak pertama. Ada pergerakan yang cair dan fleksibel yang diperlihatkan, yang diperagakan oleh Witan Sulaiman, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Pergerakan ketiga pemain ini terbukti teman-teman sekali lagi mampu menghasilkan gol yang saya yakin tidak pernah disangka-sangka, tidak pernah diduga-duga oleh Roberto Mancini dan seluruh pemain Arab Saudi. Yang pasti menurut saya mereka berada di atas angin karena memiliki pengalaman yang jauh lebih baik. Utamanya karena mereka sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia, bahkan mengalahkan Argentina. Meskipun saya bilang tadi gitu ya, di beberapa momen transisi, jadi momen transisi Indonesia kan ada beberapa sangat baik, tetapi di beberapa momen yang lain transisi tersebut belum berhasil dimaksimalkan, belum berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh timnas Indonesia. Padahal jika transisi dari bertahan ke menyerang dimaksimalkan dengan baik, maka saya yakin Indonesia bisa mencetak gol kemenangan. Terutama di penghujung babak kedua di mana Rafael Struijk sempat memberikan umpan ke Ragnar di kotak 16 besar. Tapi sayang, Ragnar terlalu jauh dan umpan Rafael terlalu lemah, sehingga Ragnar yang sudah bergerak ke tengah atau berada di depan gawang, berlari ke depan gawang untuk menjemput bola, itu harus gigit jari ya, karena bola lebih dulu dihalau oleh pemain Arab Saudi. Padahal itu peluang yang sangat bagus. Kemudian, keberhasilan Indonesia menahan imbang Arab Saudi, teman-teman, juga tidak terlepas dari, sekali lagi, tidak terlepas dari peran besar Martin Paes di bawah Mister Gawang. Penampilan debut Martin Paes pada pertandingan ini memang membuat banyak penggemar, pecinta timnas Indonesia itu merasa deg-degan. Sebab kiper kelahiran Belanda ini beberapa kali terlihat, ya bisa dibilang terlalu percaya diri dalam menguasai bola. Di menit-menit awal pertandingan, dengan tenangnya dia sempat menggocek pemain lawan di depan gawangnya sendiri dan berhasil. Tapi sayang pada percobaannya yang kedua, kalau saya tidak keliru, kiper asal Dallas FC ini gagal menguasai gocekannya sendiri dan terpaksa melakukan pelanggaran yang berujung pada hukuman penalti. Beruntung, sangat beruntung, penjaga gawang berusia 25 tahun ini bisa bertanggung jawab dan membayar lunas kesalahannya sendiri dengan menghalau sepakan penalti yang dieksekusi oleh Salem Al-Dawsari. Harus kita akui, sebagai pemain yang berkarir di MLS yang sudah sering berhadap-hadapan dengan striker kelas dunia berkualitas tinggi, Martin Paes menunjukkan ketenangan yang sangat luar biasa. Kita harus ajungi jempol, terutama saat menghalau tendangan penalti Salem Al-Dawsari. Dia tidak terkecoh dan tidak bergerak sedikit pun sebelum bola ditendang. Dia terus menunggu hingga kemudian bola ditendang oleh Salem, di mana dia dengan begitu akurat membaca arah bola dan kemudian menepisnya. Dia juga sempat menyelamatkan gawang Indonesia dari tendangan jarak jauh dan serangan 1 lawan 1 di depan mulut gawang Indonesia. Ini adalah laga debut bagi Martin Paes. Tapi meskipun ini laga debut, dia tidak menunjukkan usaha untuk beradaptasi. Tidak kenal adaptasi. Dia langsung menyatu dengan seluruh pemain, dengan seluruh tim. Sehingga atas usahanya tersebut di bawah Mister Gawang yang sangat luar biasa menjaga gawang Indonesia, untuk terhindar dari kekalahan, dia kemudian diganjar untuk menjadi dianugerahi predikat sebagai Man
of the match. Kalau dipikir-pikir dan mempertimbangkan save-save krusialnya di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia, dia memang sempat melakukan kesalahan fatal yang berujung penalti, tapi kemudian dia membayarnya dengan lunas, maka menurut saya dia memang pantas dinobatkan sebagai man of the match. Nah, teman-teman, di laga selanjutnya Indonesia bakal menghadapi atau menjamu Australia, di mana di match pertama Australia harus rela menelan kekalahan dari tamunya Bahrain dengan skor 1-0. Saya kira kondisi ini harus dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para pemain timnas Indonesia untuk menaklukkan Australia yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Terutama ya sekali lagi karena sudah gagal memperoleh poin di kandangnya sendiri. Tapi timnas Indonesia juga harus waspada karena sebagai tim yang sudah sering bermain di Piala Dunia, bahkan juga menghadapi Argentina, Australia tidak akan serapuh itu. Dan kemungkinan Australia akan bertekad untuk mencuri poin penuh ketika nanti bermain di Gelora Bung Karno pada tanggal 10 September. Saya yakin laga melawan Australia akan lebih seru daripada pertandingan saat Indonesia melawan Arab Saudi. Karena selain untuk memperoleh poin penuh, Indonesia juga bakalan ditonton oleh ribuan pendukung di kandang sendiri. Atmosfernya bakalan sangat panas dan sangat ramai. Kita tunggu saja apa yang bakalan terjadi di match kedua di Gelora Bung Karno saat Indonesia menjamu Australia. Mudah-mudahan di match kedua nanti Indonesia mampu mengalahkan Australia dan memperoleh poin yang lebih maksimal. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Saya minta maaf karena belum sempat membuat atau mengulas wasit yang bakal memimpin pertandingan antara Arab Saudi versus Indonesia. Ada satu komentar di video saya sebelumnya yang meminta saya untuk membahas wasit yang bakal memimpin pertandingan antara Arab Saudi versus Indonesia. Saya mohon maaf untuk kamu yang komentar seperti itu karena saya belum sempat membuat kontennya, membuat bahasan soal wasit yang memimpin Indonesia versus Arab Saudi tadi malam. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat kalian yang juga sudah subscribe dan memberikan kritik, saran, masukan, komentarnya di video saya sebelumnya, saya juga ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.